Pertama, kita ke file dulu. Lalu import data ke Excel. Habis itu cari data yang udah disimpan, data komisioner. Lalu open. Terus tekan OK. Lalu yang awalnya nominal kita ganti jadi scale. Jadi pertama-tama kita salin scale-nya dulu. Lalu ganti jadi scale. Pertama isi satu. Labelnya sangat tidak setuju. Lalu add. Lalu selanjutnya yang kedua, labelnya tidak setuju. Yang ketiga, labelnya netral. Dan yang keempat, labelnya setuju. Dan yang terakhir, yang kelima, labelnya sangat setuju. Lalu, oke. Lalu, ini di copy. Terus diganti. Selanjutnya ini kita copy lagi. Lalu dari X2.1 sampai X2.7. Lalu ganti. Lalu dari Y1 sampai Y7. Terus ganti. Lalu yang X1 di label kita itu kualitas produk. Lalu yang X2 harga produk. Dan yang terakhir Y keputusan pembelian. Setelah itu kita masuk ke uji validitas. Yang pertama kita pencet analyze. Lalu correlate, terus bivariate, terus ini di blok dari X1.1 sampai kualitas produk. Lalu pindahkan ke variables. Seterusnya oke. Jadi hasilnya udah keluar. Dan untuk tahu valid atau tidaknya kita lihat di person correlation. Kalau hasilnya di atas 0,05 berarti hasilnya valid. Jadi data kuesioner kita valid karena di atas 0,05. Lalu selanjutnya kita ke analyze lagi. Lalu correlate, terus bivariate. Habis itu reset dulu. Baru ke X2.1. Sampai ke harga produk. Lalu kita pindahkan ke variables. Sekarang kita lihat hasilnya valid atau tidak. Data kuesioner kita bisa dibilang valid karena hasilnya di atas 0,05. Lalu lanjut ke analyze lagi. Correlate, terus bivariate, lalu reset. Terus Y1 sampai ke keputusan pembelian. Lalu pindahkan ke variables. Dari hasil data kuesioner kita bisa dibilang valid karena hasilnya di atas 0,05. Uji reliabilitas.
Yang pertama kita ke analyze, lalu ke scale, terus pilih yang reliability analysis. Nah, di uji reliability, kualitas tidak termasuk atau tidak dipindahkan ke items. Jadi cukup dari X1.1 sampai ke X1.7. Lalu pindahkan. Lalu pencet OK. Untuk data kuesioner kita di uji reliabilitas bisa dibilang valid karena di atas 0,06. Lanjut ke analyze lagi, lalu scale, terus reliability analysis, terus reset, lalu kita lanjut ke X2.1 sampai ke X2.7, lalu pindahkan ke items, terus OK. Untuk hasil data kuesioner kita bisa dibilang valid lagi karena di atas 0,06. Lalu lanjut ke analyze lagi, terus scale, lalu reliability analysis, terus reset, dan yang terakhir kita ke Y1. Y1 sampai Y7. Lalu kita pindahkan ke items, terus OK. Dan yang terakhir untuk hasil data kuesionernya bisa dibilang valid karena hasilnya di atas 0,06. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik yang saya akan mulai dengan uji normalitas. Pertama analyze, regression, linear. Lalu kita masukkan dependennya itu adalah keputusan pembelian. Dependent, kualitas produk masuk di independen, harga produk di independen. Lalu kita klik plot, dependent di Y, z-receipt di X. Lalu standari residualnya kita centang histogram dan normal probability plot. Lalu continue, jangan lupa kita save, lalu kita centang yang residualnya unstandardized. Lalu continue, lalu OK. Dari hasil di sini kita bisa lihat dari ininya apa? Dari histogramnya. Dimana kalau histogramnya itu titik tengahnya berada di titik 0 pas, berarti distribusi dari normalitas tersebut berjalan dengan lancar. Uji normalitas sudah berjalan dengan lancar. Untuk memastikan lebih lagi, kita akan melakukan cara yaitu Kolmogorov. Dimana caranya adalah analyze, lalu non-parametric test, legasi dialog, satu sampel KS, kita masukkan yang unstandardized ke test variabilis, lalu kita centang OK. Di sini ada hasil tesnya, yaitu asimsiknya adalah 0,094 yang menyatakan bahwa normalitas tersebut berjalan dengan baik karena ini melebihi dari 0,05 dan ini sudah berjalan dengan normal. Lanjut kita masuk ke dalam uji heteroskedasitas. Langsung kita buka transform. Lalu lanjut kita buka compute variable. Di sini target variabelnya tuh kita ketik abs underscore graph. Lanjut kita klik yang foundation group arithmetic, lalu kita klik abs, kita klik ke atas yang di bagian sebelah
kiri. Lanjut kita ke type labelnya tuh kita pilih understand unstandardized residue. Di sini kita klik, lalu kita pilih yang tombol kanan ini. Lalu kita klik OK. Lanjut kita analyze ke regression, baru kita klik linear ini. Di ABS ini kita masuk ke dependent, X1 kita masukin independent dan juga X2-nya ini. Lanjut kita ke plots. Yang bagian Y ini kita pilih S receipt. Baru yang bagian X kita pilih ZPRED. Lalu kita continue. Habis itu kita klik OK. Bisa dilihat bagian model summary, ANOVA, coefficient. Di bagian punya kita ini kita tidak masuk ke dalam uji hetero karena kita lebih dari 0,5. Oke, di sini kita akan menguji multi kornelitas. Yang pertama adalah analyze, lalu kita regression, linear. Kita reset dulu yang tadi. Kita masukkan keputusan pembelian, independen, harga produk independen, kualitas produk independen. Statistiknya centang ini part and partial. Lalu kita continue. Plotnya dependent Y, Z receipt X. Continue. Save-nya dikosongin aja semua, baru kita continue. Lalu OK. Untuk melihat hasil dari multi kornelitas ini, kita bisa lihat dari koefisiennya, dari VIF-nya. VIF-nya ini tidak boleh lebih dari 10, dan ini masih 2,250, yang sangat aman dan jauh dari 10. Dan yang kedua kita bisa lihat dari toleransinya, yaitu ini 0,4, yaitu harus lebih dari 0,1, dan ini udah 0,4, berarti multi kornelitasnya sudah aman. Kita memasuki uji analisis linear berganda. Uji analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lebih dari satu faktor terhadap suatu keputusan. Dalam penelitian ini, analisis ini dipakai untuk melihat bagaimana kualitas produk dan harga memengaruhi keputusan pembelian laptop Lenovo, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Hasil analisis menghasilkan sebuah persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 2,682 ditambah 0,211 ditambah 0,702. Koefisien pada variabel kualitas produk X1 adalah 0,211, menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki arah pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Ini berarti jika kualitas produk meningkat, maka keputusan pembelian juga cenderung meningkat. Namun, berdasarkan hasil pengujian statistik, pengaruh kualitas produk ini belum cukup kuat atau belum signifikan, sehingga produk bukan faktor utama yang menentukan keputusan pembelian dalam penelitian ini. Sementara itu, koefisien pada variabel harga X2 adalah 0,702. Menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh yang lebih besar dan lebih kuat terhadap keputusan pembelian. Artinya, semakin sesuai dan terjangkau harga yang dirasakan oleh konsumen, maka semakin besar kemungkinan konsumen memutuskan untuk membeli laptop Lenovo. Pengaruh harga ini terbukti signifikan secara statistik,
sehingga dapat dikatakan bahwa harga menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa harga produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian laptop Lenovo, sedangkan kualitas produk tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun demikian, kedua variabel tersebut tetap menunjukkan arah pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Jadi di sini kita akan memasuki uji korelasi linear berganda. Bisa dilihat dari model sumarinya. Berdasarkan analisis yang ada di sini, diperoleh nilai korelasi R sebesar 0,791. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas produk dan harga produk terhadap keputusan pembelian berada pada kategori kuat dan positif. Artinya, semakin baik kualitas produk dan harga produk yang ditawarkan, maka keputusan pembelian laptop Lenovo cenderung meningkat. Lalu di sini kita lanjutkan lagi untuk determinasinya. Dilihat dari R square-nya. Di sini R square-nya yaitu 0,626. Hal ini berarti bahwa 62,6% variasi keputusan pembelian laptop Lenovo dapat dijelaskan oleh variabel kualitas produk dan harga produk. Sedangkan sisanya sebesar 37,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini, seperti citra merek, layanan penjual, dan faktor-faktor lainnya. Di sini juga ada nilai adjusted R square sebesar 0,606, di mana menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah cukup baik dan mampu menjelaskan variabel keputusan pembelian secara optimal. Lalu kita lanjut lagi ke uji F. Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 31,026 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan F tabel yang diperoleh dari tabel distribusi F pada tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan DF1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan 37. Berdasarkan tabel F diperoleh nilai F tabel sebesar 3,25. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa F itu 31,026 lebih besar daripada F table, yaitu F table-nya 3,25. Dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada nilai 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk dan harga produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian laptop Lenovo. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Oke, mari uji selanjutnya adalah uji T. Uji T ini kita ngelihat dari koefisien yang bagian T-nya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah dengan membandingkan nilai T hitung dan nilai T tabelnya. Nilai T tabelnya itu kita bisa dicari lihat dari Google, itu karena banyak sekali T tabelnya. Apabila nilai T lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 40 orang, dengan jumlah variabel independennya sebanyak 2 variabel. Oleh karena itu, derajat kebebasan atau DF dihitung dengan rumus DF sama dengan N kurang K kurang L. DF sama dengan 40 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 37. Berdasarkan tabel distribusi T pada tingkat signifikan 0,05,
dua arah dengan DF sama dengan 37 ini diperoleh nilai tabel sebesar 2,036. Berdasarkan tabel distribusi T pada 3 signifikan yaitu 0,05 atau dua arah dengan DF-nya itu 37, maka nilai T tabelnya sebesar kurang lebih 2,026. Pengujian variabel keputusan pembelian dari X1 ini, hipotensinya itu yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Karena berdasarkan hasil analisis ini diperoleh nilai T hitung sebesar 1,243. Kita bisa lihat dari sini 1,243 dengan nilai T tabelnya yaitu 2,026 dan nilai signifikan sebesar 0,222 karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel yaitu 1,243 ini, maka nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Lalu untuk pengujian variabel keputusannya yaitu X2 atau harga produk ini, nilainya itu adalah H0 ditolak, H1 diterima. Berdasarkan hasil analisis ini, diperoleh nilai T hitung sebesar 4,259 dengan nilai T tabel sebesar 2,026 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel yang itu 2,026 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga produk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian laptop Lenovo. Hal ini berarti bahwa faktor harga dan keputusan pembelian itu sangat penting bagi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian laptop ini. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, dapat disimpulkan bahwa harga produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan kualitas produk tidak signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian laptop Lenovo.